Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wibit Agus Trianto, pada mata kuliah Komputer Pembelajaran SD. Pada materi pembahasan yang ke-7 ini, kita akan memulai untuk berkenalan dengan Microsoft PowerPoint. Jadi, lanjutan dari yang sebelumnya, kalau sebelumnya kita kan udah belajar mengenai Microsoft Word yang kita gunakan untuk mengolah kata atau untuk mengolah dokumen. Terus yang kedua ada Microsoft Excel, kita gunakan untuk mengolah angka, membuat laporan kerja, hitung-hitungan. Terus yang ketiga ini kita belajar tentang Microsoft PowerPoint, sebuah software produk dari Microsoft yang kita gunakan untuk membuat slide presentasi. Untuk menjalankan PowerPoint ada beberapa cara. Satu caranya adalah kita dapat melihat di sini di desktop komputer ada PowerPoint. Kalau kita lihat ikonnya, logonya itu dia berwarna merah, ada huruf P. Ini bisa kita klik 2 kali atau kita juga bisa melalui start menu. Nah, di sini cari pada huruf P PowerPoint ya. Coba kita cari. Nah ini PowerPoint. Ini bisa kita klik 1 kali. Klik. Oke. Ini yang kita gunakan adalah PowerPoint versi 2019. Seandainya kalian nanti menggunakan versi yang berbeda, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting untuk versi yang 2010 ke atas itu masih hampir sama, kurang lebih sama, nggak akan terlalu beda jauh. Cuman ketika kalian menggunakan yang versi 2010 ke bawah, 2007 ataupun 2003 nanti memang tampilannya akan lumayan berbeda. Oke, di tampilan awal Microsoft PowerPoint 2019 kita bisa melihat ada 3 menu utama, ada Home, New, sama Open. Open ini kita gunakan kalau kita pengen membuka file-file presentasi yang udah pernah kita buat sebelumnya. Di Home ini kita bisa melihat ya, history dari file-file yang udah pernah kita buka, dan kita bisa melihat di atas file desain presentasi yang bisa kita gunakan. Terus kalau kita di bagian New ini kita gunakan untuk membuat file presentasi baru. Di sini ada berbagai macam template yang bisa kita gunakan. Misalnya kalau kita pengen mencari sebuah template yang lain, misalnya tentang school ya, kita cari, nanti sini akan melakukan pencarian ya, template yang berhubungan dengan school. Cuman syarat untuk menggunakan cara ini adalah kalian harus terkoneksi dengan internet. Nah, oke, kita back saja menuju ke blank presentation. Ini kita gunakan untuk membuat presentasi yang baru dan masih kosong, masih bersih. Nah, ketika kita klik, ini tampilan dari presentasi, nah, file presentasinya. Di bagian sini ada ide desain, bisa kita gunakan kalau kita memang menginginkan yang sesuai dengan desain ini, tapi kalau kita enggak, kita close saja. Di bagian kiri sini kita bisa melihat slide ya. Di sini ada 1, berarti maksudnya ada 1 buah slide. Nanti kalau ada 10 slide, sini akan kelihatan 1, 2, 3 sampai 10. Sedangkan di bagian tengah ini kita gunakan untuk membuat konten atau membuat isi dari presentasi. Misalnya di bagian sini kita klik ya, membuat presentasi. Ini bisa kita ketik kayak biasa, kayak di Word dan Excel. Terus di PowerPoint kalau kita lihat di bagian atas itu hampir sama ya. Ada menu-menu Home, Insert, Design, dan lain-lain. Ya, terus di bagian bawahnya ada toolbar, slide, clipboard, font, paragraph, drawing, editing, hampir mirip seperti di Word dan Excel. Oke, sekarang untuk mengubah ukuran font ya, di sini membuat presentasi, ini misalnya kita ubah menjadi, ini kan 60, bisa kita atur menjadi 66. Atau kalau enggak kita bisa gunakan ini, increase
font size ataupun decrease font size. Oke. Di sini ada perubahan untuk jenis font. Misalnya saya ubah menjadi apa ini band script ya misalnya. Terus di bagian sini ada efek bold, italic, underline. Kita tebalkan dengan bold. Terus ini bisa kita atur warna menggunakan font color. Kita ubah menjadi merah misalnya. Terus ini ada subjudul. Nah, kalau di atas kan sebagai judul, ini subjudul ya. Bisa juga kita tuliskan nama pembuat presentasi ini, misalnya seperti ini. Terus di sini kalau kita misalnya ya pengen membuat slide yang kedua, nah, caranya bisa kita melalui sini pilih new slide atau kita klik di sini terus pilih new slide. Nanti akan menampilkan slide yang kedua. Slide yang pertama ini sebagai judul, slide yang kedua ini nanti bisa berupa isi ya, dari presentasinya. Ini saya buat contoh slide. Ini aja. Di sini kita bisa buat untuk isi atau kontennya nanti ya. Sebelum kita nyoba isi, kita menuju ke bagian menu di atas ini. Di sini ada menu desain. Desain ini kita gunakan untuk memberikan efek ya, tema dari slide presentasi yang kita buat. Di sini ada beberapa tema, bisa kita pilih salah satu. Misalnya saya pilih yang mana ya, yang ini ya. Oke. Yang ini. Nah, kita pilih salah satu seperti ini. Terus misalnya kalau kita pengen yang lain dirubah juga bisa. Nah, saya klik yang ini yang hijau. Nah, seperti ini. Terus kalau kita pengen berikan variasi, ini kan defaultnya kan hijau. Kita misalnya nggak terlalu suka warna hijau, pengen yang lain, bisa kita ganti biru, pink, ataupun ini hitam. Oke, saya pilih yang biru misalnya. Oke, terus di sini udah menjadi seperti ini ya. Ini untuk menggunakan desain. Di bagian kanan ada slide size. Ini untuk mengatur ukuran dari slide presentasi yang kita buat. Ada standar sama widescreen. Kalau kalian pengen dia tampilannya lebar, nah, biasanya cocok untuk presentasi yang menggunakan televisi, yaitu kita menggunakan widescreen. Kalau misalnya kalau kita presentasi di proyektor yang biasa, itu kita biasanya menggunakan yang bagi pilihan size standar. Ya, ini bisa dicoba-coba nanti ya. Ini kalau standar, ini kalau widescreen. Oke. Terus kita masuk di bagian sini. Tadi ada contoh slide. Ini kita besar ya, gini aja slide. Di sini kita buat ya, misalnya ini contoh. Ini ada 3 ya. 3 ini ada karena ini kan kita membuat di PowerPoint ya. PowerPoint itu berarti kita membuat presentasi yang ditampilkan adalah poin-poinnya. Jadi bukan power dokumen di mana kita ngopi isi dari dokumen Microsoft Word terus kita copas, kita tempel satu paragraf utuh di PowerPoint, bukan seperti itu. Di sini di bagian contoh ini kita bisa ngatur bullet and numbering ya, poin-poinnya. Di sini di bagian sini ada bullet and numbering. Bisa kita pilih salah satu yang kita inginkan. Seandainya tidak ada yang kita inginkan, kita bisa memilih diklik bullet and numbering. Terus di sini kita bisa customize. Bisa kita atur ya. Jadi ikonnya bentuknya yang berbeda. Misalnya ini saya pilih yang ini ya. Kita pilih yang apel ya, apel keroak ini ya. Kita klik OK. Terus di sini ada untuk size sama color. Misalnya kita pengen jadikan warnanya dia merah. Kita klik OK. Akan seperti ini. Kita perbesar ya. Nah, apel-apelnya
nanti sebagai poin-poin ya di sini data numbering. Oke, terus misalnya kalau kita pengen mengcopy ya sebuah slide, dapat kita lakukan dengan cara klik kanan terus duplikat slide. Nah, ini untuk menduplikat, atau kita lakukan dengan cara klik kanan, copy, klik kanan, paste. Itu juga sama. Oke, ini kita tadi yang hasil dari duplikat. Di sini misalnya contoh slide, contoh slide 2. Tadi ini kan gunakan bullet. Sekarang kita gunakan numbering. Nah, kita misalnya di bagian sini, bagian paragraf, klik numbering, pilih angka 1, 2, 3. Seperti ini. Misalnya ada 4, ada 5 ya. Misalnya kita membutuhkan numbering tidak hanya 5 ya, misalnya sampai 7. Tapi di sini ternyata udah penuh. Kita bisa lanjut ke slide yang selanjutnya. Di sini, ya, di sini kan tadi kan udah sampai 5. Ini harusnya kan mulai dengan 6. Untuk merubah mulai dari 6 caranya kita klik numbering, bullet and numbering. Di sini ada start at. Start at-nya kita berikan dia nilainya adalah 6. Ya, seperti ini. Terus misalnya di bagian 6 ini atau bagian 7 kita pengen jadikan sub point, kita bisa menekan tombol tab pada keyboard. Nah, seperti ini. Cuma di sini kan startnya dia kembali ke 6 ya. Nah, ini bisa kita atur lagi. Kita ubah dulu ya jenisnya dari angka jadi huruf. Terus kita ubah menjadi seperti ini. Selanjutnya setelah kita membuat yang numbering, misalnya kita pengen berikan efek ya, transisi ataupun animasi ya. Di sini untuk tiap slide, kalau kita pengen menjalankan, itu kita bisa melalui bagian sini ada slideshow. Kalau di menu ada menu slideshow, play from beginning. Atau kita juga bisa gunakan tombol keyboard F5. Nanti tampilnya akan seperti ini ya. Ini slide presentasi yang udah kalian buat tadi. Terus kalau kalian pengen berikan efek ya, efek ketika perpindahan slide, pergantian slide, dapat kalian lakukan dengan cara klik satu slide-nya di bagian transisi. Nah, kita pilih, misalnya pada slide yang pertama, berikan efek morph. Terus yang kedua, berikan efek blend. Yang ketiga, kita berikan efek crash. Yang keempat, kita berikan efek misalnya origami. Oke. Untuk melihat hasilnya, coba kita slideshow sekali lagi. Kita ganti slide-nya. Nah, ini. Sudah ada efek ketika berpindah slide. Itu juga bisa kita atur untuk waktu ya, berapa durasi untuk perpindahan slide-nya. Misalnya di sini kita atur di durasinya kan 3 detik ya. Kita berikan misalnya 13 detik. Nah, coba kita jalankan. Dia nanti akan lebih lama untuk efek pergerakannya. Oke, kita kembalikan. Terus selain kita gunakan yang transisi, kita bisa juga menggunakan animasi. Kalau animasi ini efek yang diberikan pada konten, pada tulisan isi yang ada pada slide. Misalnya di sini pada contoh 2, terus contoh slide 2 ini kita berikan efek judulnya, berikan efek fly in. Terus yang 6 berikan efek split. 7 saya berikan float in. Yang A berikan bounce. Yang B berikan swift.
Yang C saya berikan shape. Nah, ketika kita jalankan nanti hasilnya akan seperti ini. Ketika kita klik, muncul secara bergantian ya. Satu-satu akan muncul. Dan memiliki efek yang berbeda-beda. Kalau misalnya kita menginginkan dia muncul secara bersamaan, dapat kita lakukan dengan cara di bagian sini kita klik saja. Terus di bagian start kita pilih with previous. Kita klik with previous, kita jalankan, dia akan muncul secara bersamaan, tapi dengan efek yang masing-masing berbeda. Terus kita juga bisa kalau pengen misalnya munculnya otomatis dan secara bergantian, kita klik seperti ini, startnya pilih after previous. Kita jalankan, hasilnya adalah seperti ini. Nah, dia bergantian pelan-pelan satu persatu, tapi menggunakan efek yang berbeda-beda. Oke. Sekarang kita lihat dulu di bagian bawah. Tadi di sampingnya slideshow ada zoom in sama zoom out untuk memperbesar dan memperkecil ukuran dari slide. Terus sampingnya ada reading view. Tampilnya nanti akan seperti ini. Nah, jadi ini kita bisa melihat tampilan reading view. Terus sampingnya ada slide sorter. Kita bisa melihat jumlah slide-nya berapa. Terus ini untuk tampilan secara normal. Selanjutnya tadi kita udah membuat efek transisi sama animasi. Sekarang kita coba untuk menambahkan objek di dalam PowerPoint. Ini kita duplikat. Ini saya hapus saja isinya, bersihkan semua. Terus ini misalnya kita pengen nambahkan objek, namanya dia tabel. Oke. Untuk menambahkan tabel dapat dilakukan dengan cara di sini di bagian slide ada pilihan insert tabel. Ini bisa kita klik, terus kita tentukan jumlah kolom dan jumlah baris. Kolom itu adalah yang ke kanan ya. Dengan baris itu yang ke bawah. Ini bisa kita klik OK, atau kalau enggak dapat kita lakukan dengan cara pilih insert, terus bagian tabel, kita tentukan jumlah baris dan kolom. Misalnya kita buat jumlah kolomnya 3, barisnya ini ya, barisnya 2. Nah, seperti ini. Terus untuk tabel bisa kita juga atur ya untuk stylenya. Saya akan jadi hitam aja, lebih jelas. Kalau pengen nambahkan baris baru, dapat dilakukan dengan cara klik kanan. Terus ini pilih insert row below di bawah. Gitu ya. Kalau pengen dia di samping, klik kanan, insert, terus pilih insert column to right. Di sini bisa kita kasih untuk ide dari tabel, misalnya ini nomor, ini name, ini nama, terus ini misalnya alamat. Di bagian bawah kita isi 1, 2, NIM-nya misalnya 2020-53-001, namanya misalnya Nia, alamatnya Kudus. Terus sini bisa kita atur, kita blok. Nah, misalnya ini kita atur di tengah posisinya, bikin paragraf. Terkadang kita mengetik ya, membuat isi dari PowerPoint kita salah ya. Harusnya kan kita buat huruf besar semua, tapi malah kita buat huruf kecil. Kalau ada kejadian seperti itu, kita nggak perlu mengulangi lagi dari awal, kita hapus terus kita ketik lagi. Kita dapat melakukan perubahan cepat dengan cara kita blok tulisan tadi. Terus di sini bagian font ada change case. Ini kita pilih. Terus kita pilih uppercase. Nah, dia otomatis akan menjadi huruf besar semua. Ya, ini untuk membuat tabel.
Oke, setelah tabel kita buat untuk objek yang kedua. Kita juga bisa menambahkan shape ya, sebuah bentuk bangun datar maupun text box untuk membuat tulisan. Nah, caranya di sini kita klik insert, terus ini ada shape, kita pilih, terus sini saya pilih misalnya oval, saya buat seperti ini, terus ini saya copy menjadi seperti ini. Untuk oval yang kedua, ini saya warnanya saya jadikan putih, terus outline-nya saya pilih no outline. Nah, jadi seperti ini. Terus ini saya tambahkan sebuah text box, insert text box, nah klik seperti ini. Nah, buat misalnya KPSD. Ini saya kasih warna merah. Terus saya perbesar untuk fontnya, tarik seperti ini. Terus kita atur posisinya. Nah, di sini. Ini kita perbesar lagi. Nah, seperti ini ya. Ini kita bisa membuat dari shape sama text box. Lalunya kalau kita pengen menggabungkan ya beberapa objek jadi satu, dapat dilakukan dengan cara klik objek ini. Terus kita di keyboard tekan CTRL, klik objek yang kedua, terus kita klik kanan, pilih group. Nah, ini dia akan bergabung. Tujuan grup ini akan mempermudah kita kalau kita pengen mengcopy ya, memindahkan objek yang kita buat ini seperti ini misalnya. Nah, ini nanti akan lebih mudah. Kalau kita pengen lihat hasilnya, coba kita slideshow adalah seperti berikut. Ya, ini hasilnya. Terus setelah shape sama text box, kita juga bisa nambahkan objek namanya gambar ya. Untuk menambahkan gambar dapat dilakukan dengan cara klik insert, pilih. Kalau kita pengen nambahkan gambar secara online, pilih online picture. Kalau kita pengen gambar yang udah ada di komputer, pilih picture, terus pilih desktop. Misalnya di sini lokasi desktop ini lokasi penyimpanan foto kita atau gambar kita. Kita klik insert. Nah, ini seperti ini. Ini contoh nambahkan gambar. Gambar ini juga bisa kita atur untuk warnanya. Misalnya saya ubah menjadi ini. Nah, temperatur perbesar. Terus ini bisa kita atur juga efeknya. Saya buat efek piring seperti ini. Terus kita bisa juga mengatur border, ya, kalau pengen ada tambahan border ataupun yang lainnya. Misalnya kita nggak punya gambar, pengen nambahkan objek yang hasil dari screenshot. Nah, ini ada ya fitur screenshot. Screenshot ini dia akan mengambil tangkapan layar dalam bentuk gambar. Caranya klik screenshot, pilih screen clipping. Nanti akan seperti ini. Terus kita pilih yang kita screenshot misalnya bagian sini. Misalnya seperti ini. Nanti akan dia seperti ini. Nah, hasil dari screenshot tadi. Kalau kita pengen memperkecil, tinggal aja ini ditarik pada pojok-pojoknya. Jadi seperti ini. Terus misalnya kita terkadang pengen menghilangkan ya bagian dari gambar ini. Dapat dilakukan dengan cara crop. Ya, kita klik crop. Terus ini kita geser saja. Bentar ya, ini kita geser yang ininya, yang hitam ini ya. Nah, dia akan seperti ini. Ini kita crop. Ya, beda kalau kita yang tarik yang putih, nanti dia akan menyusut ataupun memperbesar. Terus untuk crop juga bisa kita cropnya dalam bentuk yang khusus. Klik kanan. Tadi klik ya satu kali, terus pilih crop to shape, terus pilih misalnya ini ya dalam icon heart atau love. Nah, hasilnya akan menjadi seperti berikut. Ini adalah contoh gambar. Setelah gambar kita dapat membuat lagi misalnya objek namanya video. Untuk menambahkan video,
Caranya adalah kita klik insert, terus di sini ada pilihan video. Online video kalau dia secara online, nah, video on my PC ini kalau secara lokal. Misalnya saya pilih ini ada Mawar Jejong, saya klik insert. Nah, dengan seperti ini. Terus nanti ketika kita jalankan hasilnya seperti ini dia. Untuk memulai video, klik play. Videonya akan berjalan. Tapi kalau kalian ingin membuat video ini otomatis jalan, caranya di bagian playback, startnya pilih automatic. Nah, ini misalnya kita pilih play full screen. Jadi ketika kita jalankan, nah, dia otomatis berjalan dan tampilannya akan full. Nah, gitu. Ya. Terus hanya kita tidak punya video, pengen melakukan rekaman sendiri, dapat dilakukan dengan cara klik insert, pilih screen recording. Nah, di sini kita atur pointer, ya. Kalau pengen pointernya kerekam, terus kita bisa audio. Kalau pengen audio kita suara kita masuk, kita select area untuk menentukan area mana yang akan kita rekam. Misalnya areanya seperti ini, full. Terus untuk memulai, klik record. Nah, 3, 2, 1. Nah, ini udah mulai untuk tampilan recordnya. Misalnya kita buka bagian sini, ya, kita scroll. Misalnya, terus hanya kalau kita udah selesai untuk merekam, kursor letakkan di atas. Nah, di sini ada pause atau stop. Pause untuk berhenti sejenak, pause untuk berhenti dan menyimpan video. Kita klik stop. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Dan ini ketika kita klik, nah, dia udah menyimpan ya, tadi ya, rekaman dari layar yang sudah kita lakukan. Oke. Nah, kita buat ini buat diperkecil seperti ini misalnya. Terus kalau kita udah membuat presentasi, terus kita pengen menyimpan, cara nyimpannya dapat kita lakukan dengan cara klik file, save as, terus tentukan lokasi penyimpanannya, misalnya saya letakkan di desktop. Untuk save as tipe, kalau kita pengen yang default adalah PPTX, ada X di belakang ya. Terus misalnya nanti kalau pengen versi yang lebih lama, PPT itu untuk versi yang 97 sampai 2003. Kita buat dulu PPTX, klik save. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Ini filenya PPTX. Misalnya kita pengen menyimpan, tetapi tidak dalam bentuk file yang mentah ya, dimana PPTX ini ketika dibuka bisa diedit. Kita pengen ketika orang membuka itu langsung tampilan slideshow. Caranya di save as type kita pilih menjadi PowerPoint show. Terus kita klik save. Kita lihat hasilnya kan seperti ini. Ini ekstensinya akan menjadi PPSX, bukan PPTX. Ini ketika kita klik 2 kali, nah, otomatis akan menampilkan slideshow. Slideshow dari file PPTX tadi. Dan ketika nanti sudah selesai, nah, dia juga langsung akan meng-close. Selain PPT dan PPS, kita juga bisa menyimpan dalam bentuk file. Ya, terus ekspor. Di sini ada create PDF atau XPS dokumen. Nah, kita klik, terus kita klik publish. Nanti dia akan kesimpan dalam bentuk file PDF ya. Ini bisa kita lihat nanti hasilnya. Terus
Selain dalam bentuk PDF, saya juga bisa misalnya menjadikan dia dalam bentuk video. Caranya klik export, pilih create video. Sini tentukan. Nah, ini untuk resolusi. Semakin tinggi resolusinya, nanti efeknya akan semakin lama proses render dan akan jadi lebih besar untuk size ukuran videonya. Oke, ini tadi ya untuk hasil dari yang PDF. Lagi ke sini, terus untuk memulai kita bisa klik create video. Terus kita pilih tipenya, kita klik save. Untuk proses save ini nanti akan tergantung ya dari resolusi yang kita pilih dan ukuran atau jumlah slide yang sudah kita buat. Ada yang lama, ada yang akan lebih cepat. Kita tunggu sebentar. Proses render selesai, nanti kita bisa lihat hasilnya seperti ini. File breakextensi.mp4. Terus ketika kita jalankan, hasilnya adalah seperti ini. Jadi file presentasi, slide presentasi yang kita buat nanti akan berjalan otomatis seperti ini, menjadi sebuah video. Terus selanjutnya kalau kita pengen menyimpan file PPT, tapi tidak semua orang bisa mengubah. Dapat kita lakukan dengan cara save as, browse. Terus di sini di bagian tool pilih general option. Nah, ini buat jadi PPTX ya. General option. Terus ini ada password untuk mengubah sama password untuk membuka. Ketika orang membuka biarkan apa adanya, tapi ketika mereka mau mengubah kita kasih password 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4. Kita klik OK, 1 2 3 4, klik OK, save. Kita yes. Kita coba ini kita close. Terus kita buka file PPTX tadi. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Ketika orang mau membuka nggak bisa kalau tidak memiliki password. Tapi kalau ini pengen hanya melihat saja, membaca tanpa mengubah, bisa diklik read only. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan ini nggak akan bisa kita ganti untuk isinya. Oke, tadi ada beberapa cara untuk menyimpan file presentasi. Dan sebelumnya sudah kita membahas fungsionalitas atau cara penggunaan dari Microsoft PowerPoint yang dapat membantu kita untuk membuat file presentasi. Nah, untuk materi kali ini kita akhiri dulu ya, cukup pembahasannya. Selamat mencoba untuk mempraktekkan, tetap semangat, sampai jumpa pada pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.